Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak kecil dan sepotong coklat. Seringkali orang asing dan ateis masuk Islam disebabkan kisah aneh yang terjadi pada mereka dan membuat mereka yakin terhadap agama Islam. Akan tetapi, bagaimanakah pendapat kalian dengan orang yang masuk Islam dan menjadi dai terkenal di dunia? Pada video ini, kami akan membahas tentang pemuda Yahudi yang karenanya 6.000 orang Prancis dan 200.000 orang ateis di dunia menjadi mu'alaf. Sepuluh tahun yang lalu pada salah satu kota di Perancis, terdapat seorang syekh yang bekerja di sebuah toko kecil yang menjual bahan makanan dan manisan. Syekh itu berasal dari Turki dan telah lama tinggal di Perancis. Beliau bernama Syekh Ibrahim. Toko tempat ia bekerja berada di salah satu gedung besar. Di gedung itu terdapat sebuah keluarga Yahudi Perancis yang tinggal di atas toko Syekh Ibrahim. Keluarga ini memiliki anak kecil bernama Azad. Anak kecil tersebut hampir setiap hari pergi ke toko Syekh Ibrahim dan membeli suatu makanan. Tetapi setiap kali dia membeli sepotong kecil coklat, dia juga mencuri sepotong kecil coklat lalu meletakkannya di sakunya. Akan tetapi Syekh Ibrahim yang mengetahui hal itu tidak melakukan apapun kepada Azad dan menjadikan dirinya seolah tidak mengetahui pencurian tersebut. Karena Syekh Ibrahim adalah orang baik yang terkenal dengan sikapnya yang tenang dan bertoleransi. Pada suatu hari, anak kecil tersebut datang ke toko dan membeli kebutuhan seperti biasanya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, ia lupa untuk mencuri potongan kecil coklat seperti yang biasa ia lakukan setiap harinya. Saat ia hendak keluar dari toko, Syekh Ibrahim memanggilnya dan berkata, "Kembalilah wahai Azad, kamu telah melupakan potongan kecil coklat." Azad pun berkata, "Apa yang kamu maksud? Coklat apa?" Syekh Ibrahim pun kemudian melanjutkan, "Coklat yang biasa kamu ambil setiap harinya. Kamu lupa untuk mengambilnya wahai Azad." Saat itu Azad tahu bahwasanya Syekh Ibrahim telah melihat aksi pencurian sebelumnya. Kemudian dia merasa ketakutan dan ia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menghubungi polisi? Apakah akan mengabarkan kepada bapakku?" Kemudian Syekh Ibrahim berkata, "Tidak wahai Azad, janganlah takut. Aku tidak akan melakukan itu. Tapi aku punya satu syarat." Anak kecil berkata, "Lalu apakah syaratnya?" Syekh Ibrahim menjawab, "Kamu berjanji kepadaku untuk tidak mencuri lagi, baik itu tokoku atau tempat lain. Jika kamu mau berjanji, maka aku akan memaafkanmu." Maka anak kecil merasa senang dengan selamat dan berkata, "Aku berjanji untuk tidak mencuri selamanya." Syekh Ibrahim berkata, "Baik, aku akan memberimu coklat setiap hari tanpa harus kamu curi." Mendengar hal tersebut, Azad pun merasa sangat senang. Adakah yang bisa menandingi keikhlasan Syekh Ibrahim? Seandainya pemilik toko itu bukan Syekh Ibrahim, mungkin ia akan mengabarkan kepada orang tuanya atau berteriak bahkan mengusirnya. Setelah kejadian tersebut, Azad sangat menyukai Syekh Ibrahim. Setiap kali ia membeli makanan, maka ia akan berbincang-bincang serta bercanda dengan Syekh Ibrahim hingga menjadi akrab. Beberapa tahun telah berlalu. Azad sudah tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah dan berani. Setiap kali Azad tertimpa masalah dan musibah, ia pergi ke Syekh Ibrahim dan berbicara dengannya, lalu meminta nasihat kepadanya. Kemudian tiap kali Azad datang, Syekh selalu mempersilahkan duduk dan mengajak berbincang serta membawakan kitab dan memberikan kepada Azad seraya berkata, "Bukalah halaman berapapun yang kamu inginkan." Namun Azad tidak mengetahui bahwa kitab tersebut adalah Al-Quran. Kemudian Syekh mengambil kitab itu kembali dan membacakan lembaran yang dibuka oleh Azad, lalu menerjemahkannya. Azad pun menemukan solusi dari halaman yang ia baca. Yang mana hal itu terjadi berulang pada saat ia mendatangi Syekh Ibrahim. Oleh karena itu Azad pun merasa kagum dan heran terhadap kitab itu yang menjadi solusi di setiap permasalahannya. Suatu hari Azad datang ke toko Syekh Ibrahim, namun ia tidak menemukannya. Lalu ia bertanya kepada orang-orang dan akhirnya mengetahui bahwa Syekh sedang sakit di rumah sakit dalam keadaan kritis. Setelah beberapa hari, Syekh Ibrahim pun wafat dan Azad merasa sangat sedih. Sebelum Syekh Ibrahim wafat, Syekh Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya agar tidak membuka kotak yang berada di tokonya dan memberikan kotak tersebut sebagai hadiah untuk Azad. Pada saat Azad datang hendak melakukan takziah kepada Syekh Ibrahim, keluarganya pun menyambut dengan hangat dan berkata, "Sesungguhnya bapak kami telah meninggalkan hadiah untukmu sebelum wafat." Azad berkata, "Apakah hadiahnya?" Kemudian mereka memberikan kotak yang ternyata di dalamnya berisikan Al-Quran. Azad pun merasa sangat senang sebab di dalam kotak ini terdapat solusi dari setiap masalah yang ia alami.
Lalu ia mengambilnya dan menaruhnya di kamarnya, serta memperhatikannya seakan-akan di dalamnya ada harta simpanan. Setelah beberapa lama, Azad mengalami musibah dan masalah besar. Namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana jalan keluar darinya. Dan tidak tahu kemana ia harus pergi. Karena sebelumnya, setiap kali ada masalah, ia terbiasa pergi ke tempat Syekh Ibrahim. Namun saat ini Syekh Ibrahim telah tiada. Azad pun teringat dengan kotak itu. Dan teringat pula dengan kitab yang ada di dalamnya. Lalu dia beranjak ke kamarnya, kemudian membuka kotak dan mengeluarkan kitab dari kotak. Dan dia tidak mengetahui sama sekali bahwa itu adalah Al-Quran. Akan tetapi dia tidak bisa membacanya, karena menggunakan bahasa Arab. Ia pun teringat bahwa ia memiliki teman orang Arab. Kemudian ia pergi ke sana dan memintanya untuk membacakan beberapa lembar kitab. Kemudian ia membuka lembaran kitab tanpa ditentukan dan memberikannya kepada temannya. Teman Azad kemudian mengambilnya dan mulai membacanya serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis. Azad sangat senang karena telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi di salah satu halaman kitab tersebut. Azad bertanya kepada temannya, "Kitab apakah ini? Apakah ini buku sihir?" Temannya tertawa lalu berkata, "Tidak, itu bukanlah buku sihir wahai Azad. Ini adalah Al-Quran firman Allah Ta'ala." Azad bertanya kembali, "Untuk siapakah kitab ini?" Lalu teman tersebut menjawab, "Ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk seluruh kaum muslimin." Di sini Azad baru mengetahui bahwa kitab yang selama ini menyelesaikan semua masalahnya berasal dari firman Allah. Lalu dia bertanya kepada temannya, "Bagaimana cara aku masuk Islam?" Temannya berkata, "Caranya mudah sekali. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Azad pun kemudian mengucapkan syahadat dan mengumumkan keislamannya, serta mulai belajar Islam secara menyeluruh. Pada saat itu, ia berusia 20 tahun. Kemudian Azad pun menemukan surat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim di kotak ayat dari Al-Quran yang isi suratnya adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Kemudian Azad mulai belajar cara untuk berdakwah. Dan setelah beberapa tahun, dia menjadi dai besar dan terkenal di Eropa. Dalam beberapa tahun, Azad berhasil mengajak lebih dari 6.000 orang untuk masuk Islam. Setelah itu, Azad memutuskan untuk pergi ke Afrika. Kemudian mengganti namanya menjadi Zadullah Al-Quran. Azad pergi ke Afrika dan mulai dakwah, mengajak ke agama Islam, dan menghabiskan 30 tahun dari umurnya untuk berdakwah ajaran agama Islam. Jutaan orang masuk Islam melalui tangannya, sampai Zadullah Al-Quran wafat pada tahun 2003. Kemudian setelah 2 tahun dari wafatnya, ibunya yang seorang Yahudi memutuskan untuk masuk Islam, di mana dahulu ia telah diajak anaknya untuk masuk Islam, namun dia menolaknya dan berkata, "Sebagai rasa kehormatan atas kesabaran dan penghargaan atas kehidupan anak saya di dalam berdakwah membuat saya masuk Islam." Salah seorang dai yang terkenal berkata, "Aku dahulu sedang berada di perkumpulan muktamar di Afrika. Kemudian aku bertemu dengan Syekh Afrika dan aku bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mengenal Zadullah Al-Quran?' Dengan senang hati dia menjawab, 'Tentu saja saya mengenalnya, dan apakah kamu mengenalnya?' Aku pun menjawab, 'Ya, saya pernah berkenalan dan bertemu dengannya sebelum wafatnya.' Dia memegang tanganku dan menciumnya. Kemudian aku bertanya, 'Mengapa melakukan demikian?' Dia berkata, 'Karena engkau telah bersalaman dengan Zadullah Al-Quran.' Kemudian aku bertanya, 'Apakah kamu masuk Islam melalui tangannya?' Syekh Afrika pun menjawab, 'Tidak demi Allah, aku telah masuk Islam melalui syekh dari Zadullah Al-Quran.' Maha suci Allah, seorang syekh yang memiliki perangai yang baik, yang bekerja di toko kecil, menjadi sebab masuk Islamnya dai besar dan menjadi sebab masuk Islamnya ribuan orang di Eropa dan jutaan orang di Afrika. Berbuat baik kepada anak kecil mengubah kehidupan jutaan orang. Wallahu ta'ala alam, wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.